Mereka sangat tidak suka jika kalian menanyakan tentang berat badan dan usia mereka, khusus untuk cewek atau wanita Jepang. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan membagikan tips kepada kalian, terutama pada kalian yang ingin berteman dengan orang Jepang. Sebelum kalian memulai pertemanan dengan orang Jepang, ada hal-hal penting yang perlu kalian tahu sehingga kalian bisa cepat akrab dengan orang Jepang. Tonton terus videonya sampai habis ya. Bisa dibilang orang Jepang adalah orang yang sangat unik dan memiliki karakter tersendiri dibandingkan oleh negara-negara yang lain. Jadi walaupun sama-sama Asia dengan kita, dengan negara Indonesia, tetapi orang Jepang memiliki karakter yang sangat jauh berbeda dengan orang Indonesia. Nah, apabila kalian ingin berteman dengan mereka, sebaiknya kalian tahu apa yang mereka tidak suka dan apa yang mereka sukai apabila berhubungan atau berteman dengan mereka. Perlu kalian ketahui bahwa orang Jepang adalah orang yang sangat pemalu. Jadi sangat beda bila dibandingkan dengan orang Indonesia. Orang Jepang sangat susah sekali memulai pertemanan dan susah sekali berteman dengan orang asing. Karena sifat pribadi mereka adalah sangat tertutup, jadi mereka cenderung menutup diri dan lebih nyaman dengan privasi mereka. Mereka tidak suka privasi mereka terganggu atau terusik atau bahkan diketahui oleh orang yang mereka tidak kenal. Oke, yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah jangan pernah SKSD atau sok kenal, sok dekat dengan orang Jepang atau orang yang baru pertama kali kalian kenal. Kalian perlu tahu bahwa orang Jepang sangat susah untuk percaya dengan orang, apalagi dengan orang yang baru mereka kenal. Sekali kalian mendekat atau terlalu intens menghubungi mereka atau bertanya kepada mereka, mereka akan semakin menjauh dengan kalian karena mereka akan merasa ketakutan. Berilah sedikit ruang buat mereka atau ruang yang leluasa buat mereka. Seiring dengan waktu yang berjalan, mereka akan lebih mengenal kalian sehingga kalian akan bisa lebih akrab dan itu menjadikan mereka lebih nyaman. Mungkin karena pada dasarnya mereka pemalu, jadi ya seperti itu mereka agak sedikit susah untuk memulai pertemanan atau membangun sebuah persahabatan. Jadi kita harus paham bagaimana cara pola pikir mereka dalam berteman. Nah, apalagi untuk mereka yang belum pernah keluar negeri atau belum pernah berteman dengan orang luar negeri, mereka pasti akan sedikit canggung dan lebih merasa ada rasa ketakutan karena mereka belum tahu bagaimana beradaptasi atau bagaimana berlaku sewajarnya di depan orang asing. Jadi kita harus paham bagaimana cara pemikiran mereka. Yang kedua adalah mulailah percakapan dengan tema yang ringan, misalkan dengan memperkenalkan diri kalian, asal kalian, negara kalian, atau hobi kalian. Jadi yang ringan-ringan saja sehingga mereka akan lebih nyaman. Hindari menanyakan hal yang sangat pribadi kepada mereka. Jadi sebaiknya dalam percakapan awal lebih baik kalian yang menjelaskan tentang diri kalian, bukan menggali tentang pribadi mereka. Orang Jepang sangat susah untuk memulai pembicaraan, jadi tak ada salahnya jika kalian memulai percakapan terlebih dahulu. Mereka sangat susah sekali menemukan tema pembicaraan dan memulai pembicaraan kepada orang yang baru mereka kenal, sehingga mereka akan cenderung diam dan terlihat cuek oleh kita.
Nah, di situ kita harus punya inisiatif untuk memulai mengajak bicara mereka dengan tema-tema yang ringan yang seperti saya sebutkan tadi. Hal yang penting berikutnya adalah jangan pernah menanyakan umur atau usia kepada orang Jepang, terutama pada wanita atau cewek Jepang. Bagi mereka, itu adalah hal yang sangat pribadi dan sangat sensitif. Mereka tidak suka terlihat tua atau terlihat lebih tua dari usianya. Jadi jangan pernah kalian menanyakan usia mereka. Cewek Jepang atau wanita Jepang sangat senang sekali jika dipuji penampilannya. Jadi kalau kalian memuji, silahkan puji, asalkan jangan pernah sekali-kali kalian menanyakan usia mereka. Karena mereka pasti akan marah atau tidak senang dengan pertanyaan itu. Jadi hati-hati ya. Hal yang penting berikutnya adalah jangan pernah menanyakan berat badan kepada orang Jepang, khususnya bagi wanita atau cewek Jepang. Jadi ketika kalian pertama kali berkenalan dengan orang Jepang, khususnya wanita atau cewek Jepang, jangan pernah menanyakan berat badan mereka. Berat badan adalah salah satu hal yang sangat privasi bagi wanita atau cewek Jepang. Jadi jangan salah kalau mereka tidak suka jika kalian menanyakan berat badan mereka. Lain halnya di Indonesia, mungkin berat badan bukan hal yang sangat penting, jadi kita bebas menanyakan usia atau berat badan mereka. Tetapi di Jepang sangat beda, khusus untuk cewek atau wanita Jepang. Hati-hati ya. Oke, berikutnya adalah jangan pernah minta ditraktir atau minta traktiran kepada orang Jepang. Orang Jepang sangat tidak suka jika ada orang yang baru mereka kenal ataupun siapapun itu minta traktiran kepada mereka. Karena traktiran adalah bukan budaya orang Jepang. Kalau di Indonesia mungkin ketika kita ulang tahun kita bebas menyebut teman kita, kapan kita traktiran atau kapan kita ini makan di sana bayarin atau gimana. Nah, tetapi beda dengan orang Jepang. Orang Jepang sangat tidak suka jika kalian istilahnya menodong untuk minta ditraktir. Jadi jangan pernah jika kalian mengenal orang Jepang sekali-kali minta ditraktir. Kalaupun mereka ingin mentraktir, pasti mereka akan bilang sendiri atau mengungkapkan itu kepada kalian. Jadi jangan pernah kalian meminta untuk ditraktir. Nah, sekedar info bagi orang Jepang yang masih berpacaran ataupun bahkan yang sudah menikah, kalau mereka makan di luar, mereka terbiasa bayar sendiri-sendiri. Jadi jangan kaget ketika nanti kalian diajak makan di luar sama teman kalian orang Jepang, terus padahal mereka yang ajak, tapi ujung-ujungnya tetap kita bayar sendiri-sendiri. Jadi kalian harus persiapan. Bahkan orang yang sudah menikah pun kadang kalau makan di luar pun mereka suami istri tetap bayar sendiri-sendiri. Mungkin kalian akan kaget, tapi kenyataannya seperti itulah di Jepang. Bikin janji harus jauh-jauh hari. Orang Jepang sangat terbiasa untuk menschedule kegiatan mereka selama 1 bulan ke depan secara teratur. Jadi mereka memiliki memo atau buku memo dan mencatat aktivitas mereka sebulan ini dan sebulan ke depan. Jadi istilahnya kalau kalian ingin membuat janji dengan orang Jepang, kalian harus jauh-jauh hari menghubungi mereka dan tidak bisa mendadak seperti kita yang ada di Indonesia. Misalkan, yuk besok kita makan di sini, yuk kita besok ke sana, yuk kita besok ke sana. Nah, kalau di Jepang mereka terbiasa dengan schedule yang sudah jauh-jauh hari. Jadi misalkan mau janjian harus 1 bulan sebelumnya kalian ngomong ke mereka dan mereka akan memberikan waktu mereka janjian memang untuk kalian. Jadi jangan pernah kaget ya kalau misalkan ketika kalian mendadak mengajak bertemu atau mengajak makan, pasti mereka akan menolaknya karena jadwal mereka biasanya sudah fix selama 1 bulan. Jadi harus bulan berikutnya 1 bulan sebelumnya kalian membuat janjinya.
Kalaupun akhirnya kalian sudah membuat janji, jangan pernah kalian mengingkari atau tidak menepati janji kepada orang Jepang. Karena hal itu pasti akan menyusahkan kalian sendiri di kemudian harinya. Jadi orang yang tidak menepati janji biasanya pasti akan kena blacklist bagi mereka. Jadi nanti kalau kalian ingin janjian, ingin bertemu atau bikin appointment dengan mereka, pasti mereka tidak akan mau. Karena yang appointment yang kemarin itu, janjian yang kemarin itu kalian tidak tepati. Jadi jangan salahkan mereka jika kemudian hari ketika kalian ingin janjian lagi dengan mereka dan mereka tidak mau. Kemudian berikutnya, jangan pernah minta oleh-oleh kepada orang Jepang bagi yang kalian belum kenal. Nah, oleh-oleh juga sebenarnya ada budaya mereka, tetapi jika kalian tidak begitu dekat atau belum begitu dekat, belum begitu mengenal mereka, sebaiknya jangan pernah meminta oleh-oleh kepada mereka ketika mereka sedang melakukan perjalanan atau bepergian. Kecuali kalian kalau sudah saling kenal, sudah lama kenal, mungkin kalian boleh basa-basi minta oleh-oleh dari mereka. Tapi sebaiknya kalau ada orang Jepang sih, biasanya kalaupun kita sudah dekat tanpa kita meminta oleh-oleh pun, pasti mereka juga akan ngasih oleh-oleh ke kita. Dengan asalkan kita juga misalkan kalau berpergian kemana, kita juga mengasih oleh-oleh ke mereka. Jadi secara timbal balik gitulah istilahnya ya. Kalau biasanya mereka ada teman yang minta oleh-oleh atau minta dibelikan sesuatu, biasanya mereka memberikan uang kepada teman tersebut ya. Jadi untuk dibelikan makanan atau dibelikan souvenir, dibelikan oleh-oleh dari sana. Nah, istilahnya tidak ada yang gratis gitu. Apa yang aku sampaikan kali ini kepada kalian sebenarnya adalah berdasarkan pengalaman pribadiku selama beradaptasi di Jepang dan berteman dengan orang-orang Jepang di sini. Jadi semoga ini bermanfaat bagi kalian semua, sehingga bisa membantu kalian, terutama kalian yang ingin pergi ke Jepang atau ingin berteman dengan orang-orang Jepang. Nah, tidak ada salahnya kita mencoba berteman dari berbagai negara manapun, salah satunya di Jepang. Orang Jepang juga asik-asik kalau kalian tahu karakter mereka. Oke, mungkin itu dulu vlog kali ini. Semoga tips tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Ditunggu kritik dan sarannya. Jangan lupa komen dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Dah.